Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023, dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sempurnakanlah rahmat Paskah dalam diri kami yang telah Kau perbaharui dalam pembaptisan suci. Semoga dengan bantuan-Mu kami dapat menghasilkan buah melimpah dan mencapai sukacita kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku dalam Bapa dan Bapa dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa mengenal Yesus berarti juga mengenal Bapa.
Itulah pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya. Filipus bingung dan bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu." Filipus bertanya demikian karena ia belum berjumpa dengan Bapa. Terhadap pertanyaan Filipus tersebut, Yesus lalu menjelaskan dan mengajarkan bagaimana kesatuan antara ia dengan Bapa. Ia menegaskan bahwa barang siapa melihat dia, berarti ia melihat Bapa. Yesus mempertegas kesatuannya dengan Bapa dengan berkata, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Kesatuan Yesus dengan Bapa adalah kesatuan kehendak, kesatuan dalam tindakan dan karya. Pekerjaan atau karya-karya yang dilakukan oleh Yesus merupakan pekerjaan Bapa pula. Maka, kalau kita ingin mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah sakramen hidup Allah. Artinya, Yesus Kristus merupakan tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Melalui dan di dalam Yesus, kita bisa mengalami dan melihat Allah. Pengenalan yang demikian terjadi karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kita memang tak hidup di zaman Yesus, namun kita pun bisa mengenal Bapa dan Yesus melalui gerejanya. Gereja adalah sakramen kebersamaan dengan Kristus. Gereja hanya bisa disebut sebagai sakramen sejauh berhubungan dengan Yesus Kristus. Gereja disebut sebagai sakramen artinya melalui gereja hadirlah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dialah yang memanggil, memilih, dan mengutus umatnya untuk menjadi saksi. Dengan demikian, melalui gereja, orang-orang zaman ini dapat mengenal dan berelasi dengan Yesus Kristus yang di dalam Dia adalah Sang Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Pertanyaan yang perlu diajukan pada diri kita masing-masing adalah, apakah kita juga seperti Filipus yang mau bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah kepada kami siapa Bapa itu." Maka kita diajak supaya kita tidak perlu bertanya kepada Yesus. Kenallah Yesus secara mendalam. Pengenalan akan Yesus itu bisa kita lakukan melalui setiap saat merenungkan sabda, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, menerima sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Karena dengan menerima sakramen Ekaristi, Kristus sungguh-sungguh tinggal dalam diri kita. Dan kalau Kristus sungguh-sungguh hidup dan tinggal dalam hati kita, maka Ia akan membimbing, menggerakkan melalui Roh-Nya, sehingga kita semakin mengenal siapakah Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Karena iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya bisa kita tangkap, mengerti dan memahami dengan kedalaman iman, bukan dengan kemampuan otak kita yang terbatas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga pada renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantarkan kita semakin percaya
dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.